Film mengisahkan tentang seorang wanita bernama Dolores yang tinggal di perdesaan. Wanita ini memiliki suami yang lumpuh sehingga membuatnya harus bekerja membanting tulang demi memenuhi kebutuhan. Sehari-harinya dia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik pelanggannya. Tinggal di desa dengan kawasan pegunungan membuat tidak sedikit orang-orang lewat untuk mendaki. Tak sedikit pula para pria yang melihat paras Dolores yang menawan. Di samping itu, Dolores juga selalu berdoa pada Tuhannya agar sang suami bisa diberi kesembuhan. Selain itu, ada pria yang selalu mengganggunya. Pria itu bernama Olan. Diketahui jika dari dulu Olan sudah suka pada Dolores, hanya saja dia kalah saing dari suami Dolores. Namun Olan terus membujuk Dolores untuk meninggalkan suaminya yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sa altar talaga, Olan? Suatu hari Dolores sedang mencuci pakaian di sungai. Saat itu ada sepasang remaja yang bertanya di mana jalan menuju puncak. Dolores memberitahukan arah jalan kepada mereka. Tapi di sela-sela itu, si pria tidak bisa memalingkan pandangannya dari Dolores. Alhasil, si pria kena omel oleh kekasihnya yang terlihat cemburu. Pasangan itu pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun saat di jalanan sepi, mereka malah menyempatkan untuk bermantap-mantap sesaat. Tapi mereka tidak sadar jika aksi mereka itu diperhatikan oleh Dolores dari kejauhan. Dolores yang sudah lama tidak diberi jatah oleh suaminya, seketika merasakan barangnya mulai becek. Diketahui jika suami Dolores yang bernama Rodel itu mengalami naas saat sedang memanjat pohon. Dirinya terjatuh dan mengalami cedera hingga saat ini dia tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Malam itu obrolan mereka sepertinya serius. Karena sudah tidak bekerja, tabungan mereka makin hari semakin menipis. Rodel meminta izin pada Dolores untuk menggadaikan rumah mereka. Namun Dolores tentu saja tidak setuju. Rodel jelas sudah tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana jika mereka nantinya ingin menebus rumahnya itu? Daripada Rodel memikirkan hal yang tidak-tidak, Dolores mengajaknya untuk berayun bersama. Namun sayangnya, sejak mengalami kelumpuhan, Rodel tidak bisa lagi membangunkan rudal miliknya. Dan tentu malam itu lagi-lagi Dolores kecewa. Ringkas cerita, di suatu pagi, Dolores kembali didatangi seorang pemuda pendaki gunung. Pemuda itu bernama Jeron dan bertanya arah jalan kepada Dolores yang sedang mencuci. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jeron memberikan snack kepada Dolores. Dolores pun menyukainya dan berterima kasih kepada Jeron. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Dolores mengajak Jeron pergi bersama-sama karena arahnya sama. Di tengah perjalanan, kaki Dolores tiba-tiba keseleo, dan dengan sigap Jeron membantunya. Kebetulan, Jeron ini adalah mahasiswa kedokteran dan mengerti tentang masalah otot-otot. Dolores mulai membaik, tapi yang terjadi setelah itu, Jeron pun mendapatkan tawaran yang tidak bisa dia tolak. Baka may makakita. Sino? Ketika kembali ke rumah, Dolores mulai prihatin dengan tabungan mereka yang benar-benar sudah menipis. Hal itu karena tidak ada pemasukan lain selain dari dirinya. Dolores berencana akan menerima lebih banyak cucian supaya bisa mendapatkan banyak pemasukan. Beberapa hari kemudian, Dolores kembali bertemu dengan Jeron. Kali ini Jeron menemuinya di rumah. Jeron mengatakan jika dia bertanya pada warga sekitar di mana alamat Dolores. Jeron mengatakan jika dia mendapatkan info kalau suami Dolores mengalami kelumpuhan dan dia ingin membantunya. Awalnya Dolores tidak yakin, tapi pada akhirnya Jeron diperkenalkan Dolores pada Rodel. Jeron benar-benar ingin membantu Rodel agar sembuh dari kelumpuhannya. Diketahui jika dulu Rodel pernah berobat ke dokter dan hanya diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit.
Tapi yang belum pernah ia lakukan adalah terapi. Terapi itu membutuhkan banyak biaya dan mereka tidak mampu membayarnya. Saat ini Jeron hadir untuk membantu Rodel secara gratis dan ikhlas. Hari itu adalah hari pertama Rodel mendapatkan terapi dari Jeron. Setelah selesai, Jeron akan melanjutkan mendaki dan berkemah. Dolores minta izin pada Rodel untuk mengantarkan Jeron. Namun nyatanya mereka malah kembali melakukan silaturahmi plok-plok di semak-semak. Jeron tampaknya benar-benar menyukai Dolores. Bahkan pria kota itu memberikan uang pada Dolores. Dolores tidak bisa menolak itu karena dia memang membutuhkan uang tersebut. Malam itu, Dolores pun memutuskan untuk menginap bersama Jeron. Untuk urusan Rodel akan dipikirkannya belakangan. Di pagi harinya, Dolores pulang dan memberikan uang yang diberikan Jeron kepada Rodel. Rodel tidak banyak bicara karena mungkin ada hal yang lain yang ada di pikirannya. Hari demi hari, Rodel terus mendapatkan terapi dari Jeron. Mereka berharap terapi ini bisa kembali membuat Rodel bisa berjalan. Ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, dia didatangi oleh Olan. Pria itu datang sambil memperlihatkan rekaman video syur Dolores bersama Jeron. Ternyata selama ini Olan diam-diam merekam aktivitas enak-enak mereka. Olan memanfaatkan rekaman itu untuk membuat Dolores tunduk padanya, termasuk meminta yang enak-enak juga. Ringkas cerita, di suatu pagi, Rodel mendapatkan hasil yang nyata dari terapinya. Rodel sudah mulai bisa berdiri meski masih harus terbata-bata, tetapi setidaknya sudah ada kemajuan yang dia dapatkan. Setelah bisa berdiri dan mulai bisa berjalan, Rodel bertanya pada Jeron tentang nasib rudalnya. Apakah Rodel masih bisa aktif kembali? Jeron pun meyakinkan Rodel jika hal itu tentu saja bisa terjadi. Karena otot-otot Rodel akan pulih, dan itu pasti akan mempengaruhi otot rudalnya juga. Itu adalah kabar yang sangat bahagia bagi Rodel. Narinig mo yun, Dolores? Karena sudah capek terapi, Rodel izin untuk tidur. Tapi ternyata Rodel hanya berpura-pura. Dia menyaksikan sendiri saat Dolores dan Jeron sedang berayun bersama di rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, sepertinya Rodel semakin sehat. Jeron juga memberikan hadiah berupa tongkat dan beberapa obat-obatan gratis kepada Rodel. Setelah itu, Jeron pamit untuk kembali mendaki. Seperti biasa, Dolores akan mengantarkannya. Malam itu, ketika Dolores sedang bersama Jeron, tiba-tiba saja Olan datang. Dia kembali mengancam Dolores akan memperlihatkan rekaman itu kepada Rodel. Bahkan kali ini Olan membawa senjata untuk menakut-takuti mereka. Olan memaksa Dolores menuruti hasratnya yang sudah memuncak. Tapi baru beberapa kali masuk, Rodel datang dan melumpuhkan Olan. Faktanya Rodel sudah tahu semuanya. Rodel sangatlah kecewa kepada Dolores dan juga Jeron. Jeron akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Awalnya Rodel tidak mau memberikan maaf. Namun, karena mengingat kebaikan Jeron kepadanya, Rodel menjadi berubah pikiran. Rodel akhirnya memberikan maaf kepada pria yang sudah menggagahi istrinya berkali-kali tersebut. Sebelum berpamitan, Jeron berjanji bahwa dia tidak akan muncul di hadapan mereka lagi. Namun jika Dolores butuh bantuan, Jeron akan selalu ada untuknya. Di akhir film, kehidupan Dolores dan Rodel berangsur membaik, terlebih dengan kondisi rudal milik Rodel yang sudah mulai berfungsi. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.